Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusuf Suranta Purba, dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-97. Kita akan membahas Mazmur 88, ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang di hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku, Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu, Selah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang di hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 88 ini adalah, bolehkah orang percaya mengeluh kepada Tuhan? Kalau kita lihat Mazmur 88 ini, Bapak Ibu Saudara, ungkapan-ungkapan pemazmur menunjukkan tingkat kefrustasian dari si pemazmur. Bahkan mungkin pemazmur depresi, ya. Kenapa? Karena terus-menerus menghadapi penderitaan yang begitu berat. Kalau tadi kita lihat dalam ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam. Pemazmur sampai kehilangan semangat hidup. Pemazmur kehilangan pengharapan. Ia merasa benar-benar sendirian. Bahkan ia merasa penderitaannya itu juga karena murka dari Allah. Kalau kita lihat dalam ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu Saudara, si pemazmur berulang-ulang memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi sepertinya Tuhan bisu dan tidak menolongnya. Tetapi yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara, walaupun pemazmur dalam keadaan frustasi, depresi, terlihat juga kata-katanya dia protes kepada Tuhan. Dia menuntut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari sikapnya yang terus-menerus memohon, bahkan
tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Di sini saya melihat pemazmur ini justru menunjukkan bahwa ia beriman kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Sebab nggak mungkin Bapak Ibu Saudara dia berseru kepada Tuhan kalau dia tidak percaya. Tidak mungkin saudara yang dikasih Tuhan dia mengadukan apa yang ada di hatinya kepada Tuhan kalau dia tidak beriman kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi dalam ayat kedua dikatakan oleh Alkitab, "Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku." Dia mempercayai bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Siang hari aku berseru-seru, ya, siang hari aku berseru-seru. Bahkan ayat-ayat berikutnya juga kita bisa lihat pagi hari juga dia berseru. Dan kalimat berikutnya berkata, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, justru si pemazmur ini orang yang beriman kepada Tuhan. Walaupun sepertinya dia mengeluh kepada Tuhan. Dia menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan. Dia menyampaikan kekecewaannya kepada Tuhan. Tetapi saya melihat di sini justru dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Karena nggak mungkin dia bisa cerita sama Tuhan kalau dia tidak percaya atau tidak beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sering sekali ada pemahaman kalau orang beriman itu tidak akan mempertanyakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Tuhan. Udah, terima saja. Terima segala sesuatu dengan ikhlas. Ada kalanya juga kita mendengar Bapak Ibu Saudara, orang beriman itu tidak akan, bahkan tidak boleh mengeluh kepada Tuhan. Akibatnya apa? Banyak orang menjadi tidak jujur dengan apa yang dirasakannya. Ya, termasuk apa yang dirasakannya terhadap Tuhan. Ya, dia tidak jujur Bapak Ibu Saudara. Dan akibatnya muncul yang namanya stres berkepanjangan. Depresi kenapa? Karena menyimpan dan memendam sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyedihkan dalam hati. Makin lama kalau tidak dipulihkan Bapak Ibu Saudara, akhirnya kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari Mazmur 88 ini? Pelajarannya adalah orang beriman boleh mempertanyakan banyak hal kepada Tuhan. Termasuk mengeluh, mengungkapkan kesedihan, dan kekecewaannya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah terganggu dengan kita menyampaikan apa yang ada di hati kita dengan jujur kepada Tuhan. Seperti si pemazmur, berseru tidak henti-hentinya. Walaupun dia menyampaikan keluhan, mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan yang dia alami. Ya, dia menuntut Tuhan. Dan mungkin dalam tanda kutip dia seperti mencurigai atau menuduh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah terganggu dengan hal seperti itu. Justru keterbukaan kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan adalah tanda bahwa kita seorang yang beriman kepada Tuhan. Kita seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita nggak mungkin akan cerita apa yang kita alami kepada seseorang kalau kita nggak percaya kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita percaya kepada orang tersebut, kita akan cerita, Bapak Saudara. Hal yang sama, kalau kita mengadukan persoalan kita kepada Tuhan, mengadukan perasaan yang kita alami kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita mempercayai kepada Tuhan dan mengharapkan jawaban dari Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Kami tetap percaya dan beriman kepada Tuhan dalam segala yang kami hadapi. Hamba doa sekarang bagi umat-Mu yang menyaksikan program ini. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah dan lawat mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah. Hiburkan mereka yang susah. Bahkan ya Tuhan yang berdosa, Tuhan ampuni dan lepaskan. Pulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa percaya dan alami mujizat kebaikan Tuhan setiap hari. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, datang ke TPS-TPS. Mari gunakan hak suara kita untuk menentukan
masa depan bangsa kita 5 tahun ke depan. Jangan golput. Tuhan memberkatin kita. Shalom.